Ya, halo teman-teman, apa kabar? Ya, semoga sehat selalu. Nah, alhamdulillah, saya sudah hampir 1 bulan ya di Jepang gitu. Saya belajar, mungkin teman-teman bertanya ya ngapain gitu ya. Nah, jadi ceritanya saya belajar membuat bisnis gitu ya, membuat startup gitu atau entrepreneur lah, bahasanya begitu ya. Dan belajar bagaimana strateginya di sini. Jadi belajar terkait dengan bisnis lah ya, tidak ada urusannya dengan elektro atau amatir radio. Nah, tetapi hal yang bisa mungkin saya bagikan ke Anda gitu ya. Jadi ada pelajaran penting yang saya dapatkan di sini ya. Jadi kita itu bisa menjadi seorang entrepreneur di bidang apapun ya, terutama di bidang amatir. Ya, siapa tidak gitu ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan ini. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, caranya sebenarnya ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah ide ya, ide. Jadi tahapan pertama adalah ide, kedua adalah Anda harus mengkonversi dari ide menjadi sebuah peluang gitu ya. Peluang itu apa? Peluang itu adalah sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi orang lain ya, bukan bagi Anda tapi bermanfaat bagi orang lain. Ya, kemudian setelah ide ya, kemudian Anda punya peluang, bisa membaca peluang dan ini bermanfaat bagi orang lain. Berikutnya adalah Anda memanfaatkan sumber daya yang ada, manage resource gitu ya. Apa itu nanti saya jelaskan. Kemudian terakhir adalah mengeksekusinya ya, mengeksekusi dari itu. Nah, berkaitan dengan hal ini ya, jadi kadang-kadang itu kita punya hobi, yaitu hobinya adalah radio amatir yang itu mungkin hanya berakhir pada hobi saja gitu ya. Nah, sekarang bagaimana itu bisa menjadi uang gitu. Nah, banyak cara ya, banyak ide. Yang pertama tadi adalah ide itu bisa apapun ya. Nah, yang paling gampang sebenarnya yang saya lakukan adalah ini ya, menjadi YouTube, membuat YouTube ya. Membuat YouTube itu lumayan. Saya pendapatannya tidak banyak lah. Saya itu dari YouTube itu kira-kira dapat sekitar sebulan, tidak banyak, sekitar 60.000 lah ya, tapi lumayan kan kalau berbulan-bulan ya. Jadi saya setiap bulan itu perkiraan dapat 60.000 rupiah ya, perkiraannya, karena masih subscribernya juga masih sedikit gitu. Nah, kira-kira saya dapat sekitar 60.000 dari YouTube ya, berkat Anda semuanya gitu. Nah, mulai itu ya. Jadi kita punya ide tadi. Idenya mau jadi apa dulu? Mau jadi YouTube boleh gitu ya. Mau nyolder boleh gitu. Jadi ide. Nah, saya coba membagikan yang paling gampang dieksekusi ya. Karena mungkin yang lain-lain itu membutuhkan bakat dan ilmu. Nah, kalau YouTube ini tidak perlu bakat dan ilmu. Cuma kita bisa mengatur strategi ya. Yang pertama adalah ide. Idenya adalah apa ya, yang kira-kira videonya bisa bermanfaat bagi orang lain. Bukan bermanfaat bagi Anda selaku yang nge-share, tapi bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang gagal diterjemahkan ya. Kadang itu teman-teman membuat YouTube itu mohon maaf, mungkin bahasa kasarnya adalah pamer gitu. Kalau pamer itu tanda kutip ya, tidak bermanfaat bagi yang lain gitu. Nah, ketika tidak bermanfaat bagi orang lain juga nggak akan laku gitu. Nah, jadi apakah bermanfaat bagi orang lain itu harus mahal? Tidak juga. Nah, contoh video ini ya, video ini mungkin tidak perlu saya bereksperimen mungkin, tapi saya percaya bahwa ini mungkin akan bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu adalah peluang. Saya punya ide, saya punya peluang ya. Kemudian setelah itu saya harus sekali lagi memanfaatkan resource yang ada. Resource-nya apa? Nah, kebetulan saya punya kamera ya, saya manfaatkan aja kamera. Dan saya resource-nya resource itu tidak harus mahal ya. Resource itu contoh sekarang, biasanya saya membuat YouTube itu bereksperimen dengan menggunakan radio. Nah, sekarang saya di negeri entah berantah, sangat jauh dari rumah. Nah, tetapi kita harus tetap punya ide ya, bisa menjadikan ide menjadi peluang ya. Ide peluang itu yang penting. Nah, oleh karena itu meskipun saya sekarang lagi di sini, lagi bersantai-santai karena tadi saya perjalanan jauh, kemudian saya mampir di namanya Sendai Castle. Di sini saya buat YouTube lah buat Anda ya, karena saya yakin bahwa ini merupakan peluang
Peluang apa? Peluang bahwa mungkin Anda membutuhkan informasi ini gitu ya. Saya tidak pamer, tetapi saya merasa bahwa mungkin yang saya sampaikan itu menjadi peluang karena bermanfaat bagi Anda semuanya gitu ya. Nah, banyak yang gagal ya, banyak yang gagal menjadi YouTube enggak dapat apa-apa karena kenapa? Karena dia selalu merasa peluang itu dia gagal mengartikan peluang ya. Sekali lagi, peluang itu adalah bermanfaat bagi orang lain ya, bukan pamer, bukan hanya sekedar berbagi. Nah, oleh karena itu, karena ini harus bermanfaat bagi orang lain, nah Anda harus membuat konsep gitu. Konsep enggak harus yang bermacam-macam, enggak, tapi kata kuncinya adalah kira-kira kalau saya membuat video ini bermanfaat orang lain itu apa? Itu yang harus Anda terjemahkan. Contoh video ini, saya merasa idenya adalah oke, ide di sini saya membuat video. Kemudian peluangnya apa? Peluangnya adalah saya merasa bahwa dengan saya membuat video ini bermanfaat bagi Anda. Anda bisa mendapatkan uang seperti saya mendapatkan uang setiap bulan. Ya. Kemudian saya menggunakan resource saya karena saya di sini adanya kamera ini, saya gunakan kamera ini dan properti yang ada di sini. Begitu juga Anda. Contoh misalkan ya, Anda ingin seperti rekan saya misalkan Om Ferry misalkan ya, misalkan Anda Yankee Bravo Zero Alpha Radio itu ya, dia idenya cemerlang ya, dia hobinya dia kontenkan. Nah, problemnya adalah ide harus menjadi peluang. Nah, peluangnya apa? Bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaatnya bagi apa? Nah, kalau misalkan KSO itu bermanfaatnya adalah siapa tahu teman itu perlu mendengarkan suaranya dia ke Anda gitu. Itu peluang. Nah, resource-nya apa? Resource-nya ya Anda punya radio apa ya dipergunakan, Anda punya antena apa ya dipergunakan. Nggak usah terlalu pengadaan macam-macam yang nantinya Anda rugi duluan, sudah mengeluarkan uang banyak tapi tidak dapat apa-apa. Itu yang sering terjadi gitu. Nah, Anda harus bisa membaca peluang. Sekali lagi, peluang tidak harus mahal, ide tidak harus mahal, tetapi mengkonversi ide jadi peluang itu yang mungkin Anda harus cermati. Apa sajalah gitu ya. Tidak harus bermain yang terlalu canggih juga tidak perlu. Kadang-kadang orang juga tidak perlu canggih. Tetapi Anda harus bisa memisahkan mana bermanfaat bagi saya sendiri, mana bermanfaat bagi orang lain. Itu yang harus diterjemahkan. Apakah saya sendiri selalu berhasil menerjemahkan itu? Tidak. Beberapa video saya juga gagal. Ya, beberapa video saya juga gagal. Yang nonton juga sedikit gitu ya. Nah, ini memang kita harus berani gitu. Berani gagal. Kalau submit video di YouTube itu Anda harus berani gagal. Harus berani bahwa tidak ada yang nonton. Tetapi konsekuensinya Anda harus berani kalau yang nonton banyak. Itu ya kan ya. Nah, itu teman-teman. Jadi tadi sekali lagi kuncinya itu ada 4 step. Ide gitu ya. Kemudian menjadikan ide menjadi peluang. Setelah ide menjadi peluang, Anda gunakan resource di sekitar Anda untuk mendukung peluang tadi. Yang terakhir adalah Anda mengeksekusinya. Oke teman-teman. Nah, kemudian saya ceritakan ya. Sekarang kalau YouTube bagaimana? Ya, YouTube setelah Anda membuat konten dan Anda menganalisa ya. Setelah Anda membuat video itu, Anda harus melihat lagi kira-kira ini bermanfaat apanya ya bagi orang lain itu ya. Kira-kira kenapa orang lain harus nonton ini? Apakah karena teman saya? Apakah karena dia itu butuh informasi yang ada di video ini? Itu yang perlu Anda lihat lagi. Nah, nanti Anda bisa perbaiki gitu. Apakah saya sudah seperti itu? Belum ya. Kadang-kadang saya sendiri juga malas gitu ya. Malas itu penyakit yang luar biasa. Saya sendiri juga kadang-kadang malas. Sudah tahu videonya nggak akan berguna bagi orang lain gitu. Tapi nanti ngedit juga lama, membuat konsep lama, sudah hajar aja. Nah, kadang dengan hajar aja ada yang berhasil, ada juga tidak. Tetapi itu tidak baik. Oleh karena itu, setelah Anda punya ide, dijadikan peluang, Anda lihat lagi. Kemudian setelah itu Anda gunakan resource. Resource-nya apa? Anda bisa gunakan handphone. Tidak perlu yang bermahal-mahal. Handphone gitu ya. Cuman ya Anda harus merasakan ketika Anda membuat video ya, ketika Anda membuat video YouTube orari gitu ya, amatir gitu, atau kan hobi yang lain gitu, Anda coba lihat lagi. Kira-kira kalau Anda menjadi penonton gitu, apakah Anda sudah nyaman?
misalkan contoh, misalkan videonya goyang-goyang, gelap dan seterusnya, kira-kira apakah sudah nyaman? Ya, Anda ketika membuat itu, menggunakan resource itu, memposisikan bahwa saya itu orang lain gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengeksekusinya. Jangan lupa setelah Anda punya ide, Anda punya peluang, ya Anda sudah bisa menggunakan resource yang ada, menggunakan sumber daya yang di sekeliling Anda sudah ada, ya, kemudian dieksekusi. Nah, berkaitan dengan sumber daya itu tidak hanya peralatan, kadang teman gitu ya. Contohnya ya, saya punya video yang sangat viral sekali ya, viewernya banyak sekali. Itu adalah saya berkunjung ke seorang teman ya, Yengki Eko Tri Bravo Yengki Eko, itu teman saya. Halo Om Husen ya. Nah, ini karena ada, saya merasa di situ ya, saya idenya apa? Oh, idenya adalah saya mau ke tempatnya Om Husen. Waktu itu begitu, saya hanya ke tempatnya Om Husen idenya. Kemudian dari sana kok saya lihat ini apa ya peluangnya? Oh, peluangnya ternyata Om Husen ini punya antena yang unik, punya tower yang unik, itu menjadi peluang bagi saya. Nah, kemudian saya gunakan resource resource itu adalah kamera misalkan ya, dan pertemanan itu adalah resource juga gitu ya. Jadi tanpa saya berteman dengan Om Husen waktu itu, tidak akan saya bisa bikin video seperti itu. Jadi resource itu teman, dan teman sebenarnya adalah resource yang paling gampang dicari ya, kita ngobrol dengan teman gitu. Cuma sekali lagi ya, Anda itu harus kira-kira ya, ini peluangnya apa, itu Anda harus bisa baca, tidak hanya kemudian ngobrol ngalur ngidul kemudian Anda jadikan peluang ya. Itu coba digali lagi ya. Ketika ngobrol biasa enggak apa-apa, tapi dipotong aja ya, dipotong, kemudian kira-kira apa yang menarik gitu ya. Nah, itu adalah menggunakan resource. Yang terakhir adalah tadi mengeksekusinya ya. Nah, dari pengalaman saya, apa sih manfaat menjadi mengupload atau YouTuber lah ya, YouTuber di Oradi ini sebenarnya manfaatnya adalah kita bisa berbagi ya. Kalau duit seberapa enggak ya, saya dapat 60.000 per bulan ya, lumayan lah gitu ya, buat beli es teh gitu ya. Buat beli es teh ya, saya dapat 60.000 per bulan. Alhamdulillah, nggak banyak tapi oke lah gitu ya, menyenangkan ya. Tidak nominalnya, tapi saya kadang-kadang dengan itu ada reward sendiri, kepuasan tersendiri. Kemudian adalah sesuatu hal yang tidak bisa diukur adalah terkait dengan pertemanan. Temannya banyak sekali ya. Contohnya kemarin saya ke Batam ya, itu banyak teman yang menyambut ya, ke Bandung ya, ke Jakarta, ke tempat-tempat yang lain, itu jadi terkenal. Enaknya begitu ya. Nah, ya suka dukanya itu kadang-kadang ada teman yang ya begitu resek-resek gitu, tapi enggak apa-apa lah ya. Intinya selama itu positif, upload saja, lakukan saja. Ini adalah moto dari Om Yusuf ya, Om Yusuf ya. Kalau mendengarkan melihat video ini, terima kasih banyak. Saya menyontoh moto beliau, jika Anda merasa bahwa sesuatu itu baik, sesuatu itu positif, lakukan saja ya. Nah, berkaitan dengan YouTube lagi ya, YouTube itu tidak serta-merta ya. Jadi kalau Anda pengen menekuni itu bukan profesi, itu hobi. Anda tidak akan mendapatkan uang segera mungkin ya. Saya mendapatkan uang itu setelah setahun kira-kira ya, bisa mendapatkan uang dari YouTube. Nah, awal-awal itu harus rajin-rajin untuk promosi ya. Kita harus promosi, jangan malu ya. Coba nanti kalau teman-teman buat ya, coba tag saya, nanti saya akan coba bantu ya. Atau teman-teman mau butuh asisten saya, bantuan saya, silakan anytime. Email teman-teman, email saya ya, email saya adalah yengki.eko3ekokilosera@gmail.com, ye3eks@gmail.com. silakan anytime, nanti kita bisa lanjut di WA ya. Mohon maaf saya tidak bisa share WA di sini karena sifatnya private. Nanti Anda email saya, kita bisa diskusi di sana ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kira-kira butuh waktu setahun lah untuk membangun itu ya. Ada beberapa teman yang jadi melihat penghasilan itu tidak berdasarkan subscribernya, tapi berdasarkan viewernya. Kadang itu ada subscribernya 10.000 ya, tapi pendapatannya tidak ada. Nah, Anda harus menyusun loyalis, subscriber loyalis.
Jangan yang instan Anda beli di Tokopedia langsung dapat 1000 subscriber, tapi nggak akan ada yang nonton gitu. Bisa kita lihat ya, ada beberapa channel YouTube yang dia itu subscribernya banyak ya, puluhan ribu, tapi ketika ngupload ya nanti hanya 2, hanya 10, hanya 20, 25 yang nonton. Buat apa? Anda nggak dapat apa-apa. Anda menipu diri Anda sendiri. Anda normal saja. Ketika Anda sudah menetapkan saya akan membuat video di amatir, nah berarti Anda harus join di beberapa WA group tuh. Strateginya begitu. Anda join di beberapa WA group, kemudian Anda bikin videonya jangan 1. Anda pertama bikin video 10 dulu. 10 itu di-keep dulu. Kemudian ketika ke-11 coba Anda sedikit promosikan ke teman-teman, ke grup-grup gitu. Ya, jangan maksa ya. Nah, kemudian Anda harus sabar. Kuncinya sabar. Perlu kira-kira waktu ya setahun lah ya untuk mengumpulkan jam terbang. Kalau dulu itu kalau salah itu berapa? Bisa diuangkan itu sekitar 4000 jam dan 1000 subscriber. Itu kira-kira waktunya lumayan lama ya. Tapi setelah itu kita bisa menikmati hasilnya. Ya, itu teman-teman ya. Kemudian ketika jadi mengupload itu harus rutin, seminggu sekali. Makanya apa? Kita seminggu sekali harus punya ide ya, bisa mengkonversi ide itu menjadi peluang. Peluang itu kita gunakan resource yang ada itu, baik resource berupa peralatan, pertemanan dan apapun kita gunakan untuk mewujudkan itu ya, mewujudkan ide tadi yang akan kita ubah ke peluang tadi. Terakhir adalah kita laksanakan. Itu teman-teman ya. Selamat mencoba ya. Tips saya di video ini, saya masih di negara entah berantah, agak jauh di sini ya. Saya di Jepang gitu ya, tepatnya di kota Sendai, prefektur Miyagi. Saya masih belajar terkait dengan bisnis di sini, tidak ada urusannya dengan peradioan atau radio amatir, tidak ada ya. Oleh karena itu saya mencoba berbagi pengalaman saya. Mari kita ubah ide menjadi peluang ya, dan peluang kalau kita gunakan resource yang ada dan kita laksanakan akan menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat. Bermanfaat bisa jadi uang, bisa jadi menambah pertemanan, bisa jadi menambah kebahagiaan. Yang terakhir tadi yang penting, menambah kebahagiaan. Oke teman-teman, sampai jumpa. Saya Yengke Kultrego Kilosera dari kota Sendai. Sampai jumpa. 73.